yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau
Berapa banyak Bapak Ibu hari ini yang sangat berantusias kita boleh bersama-sama beribadah berangkat tangannya. Amin. Mari kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Terima kasih Yesusku. Mari kita boleh rasakan hadirat Tuhan mengalir lagi, lebih lagi di tempat ini. You are here, moving in on me. I worship you, I worship you. You are here, you are here, walking in this place. I worship you.
kami Tuhan. Yes God. Yes God. That's who you are Tuhan. Oh Yesus, kami bersyukur, terima kasih Bapa. Kau luar biasa Tuhan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Kau sungguh luar biasa Tuhan, terima kasih Bapa. Kau adalah keajaiban kami Tuhan. Kau adalah kekuatan kami, terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau datang, mau menyembah, mau bersorak-sorai memuji Engkau di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Saat ini Tuhan kami berdoa Tuhan. Biarlah Kau memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan Yesus. Kami akan pulang dengan penuh sukacita. Kami akan pulang dengan penuh berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Setiap yang percaya sama-sama kita katakan amin. Berapa banyak Bapak Ibu yang hari ini tetap bersukacita? Amin, boleh angkat tangannya? Yes, kita siapa mau di sini mau menari buat Tuhan? Haleluya. Saya minta Bapak Ibu Saudara semua menari buat Tuhan. Jangan malu-malu. Katakan kanan kirinya, jangan malu-malu. Dan ku kan menari di hadapan Rajaku, menari sambil memuji-Mu ku menari. Kaulah sukacitaku, katakan Tuhan. Oh, dan ku kan menari di hadapan Rajaku, menari sambil memuji-Mu ku menari. Kaulah sukacitaku.
Jesus, you are my Savior. Hallelujah. You know that. Lebih semangat lagi buat Tuhan. You know that I love you. You know that I want you know so much more than I had before. These words are from my heart. These words are not made up only for you. I am devoted to you. Sama-sama katakan King of Majesty. King of Majesty. I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my go, 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 go. And forever and ever I give my praises to you. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Yeah. Katakan, you know that I love you. You know that I want to know so much more than I had before. These words are from my heart. These words are not made up. I will live for you. I am devoted to you. Sama-sama katakan King of Majesty. King of Majesty. I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, Jesus, you are the Savior of my soul. Go, 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 go. And forever and ever I give my praises to you. Oh, Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Sama-sama katakan King of Majesty. King of Majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just sama-sama katakan sekali lagi King of Majesty. King of Majesty, semua angkat kedua tangannya. I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Woo! Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. And forever and ever I give. And forever and ever, katakan and forever. And forever and ever I give my praises to you. Amin. Berapa banyak di sini selamanya kita akan tetap cinta Tuhan. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Buat siang hari ini kau pertemukan kami dalam ibadah kami yang kudus pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap pelawatanmu, buat setiap anugerahmu Tuhan. Kami boleh memuji dan menyenangkan hatimu Tuhan. Kami boleh memuji dan memuliakan Kau Tuhan dalam tarian dan nyanyian kami.
Tuhan Yesus pada siang hari ini perkenankan kami Tuhan untuk menaikkan menara-menara doa kami Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Kau persatukan kami di tempat ini bukan secara kebetulan. Ini karena kebaikan-Mu yang sangat ajaib buat hidup kami Tuhan. Kau memelihara kami sampai detik ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini, siang yang begitu luar biasa ini Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami berdoa buat Bapak penjara kami pada siang hari ini Tuhan. Terus turun lawatan-Mu buat Bapak penjara kami pada siang hari ini akan membagikan firman-Mu Tuhan. Biar apa yang menjadi firman-Mu, biar apa yang menjadi isi hati-Mu dia utarakan pada siang hari ini. Dan kami mau yakin dan percaya Tuhan, ketika firman-Mu disampaikan, semua orang yang ada di tempat ini Tuhan menjadi orang-orang yang secara luar biasa Tuhan Kau berkati. Berkati Tuhan pelayanannya, berkati setiap apapun yang menjadi visi misinya Tuhan. Karena kami mau percaya dan yakin Kau memberkati setiap visi misi dari Bapak ini Tuhan. Kami mau yakin percaya apa yang menjadi kebenaran-Mu akan dia tuangkan di tempat ini pada siang hari ini. Kami percaya Tuhan lawatan-Mu ada di tempat kami, di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, kami menopang dengan tangan dan doa kami Tuhan untuk Bapak pembicara karohani kami Tuhan, Bapak Insinyur Niko Natara Horjo Tuhan, beserta Tuhan Yesus Bapak Gembala rayon kami Tuhan, Bapak Weweko. Tuhan, terus seluruh lawatan-Mu yang urapan-Mu yang luar biasa Tuhan, sehingga apa yang menjadi visi misi mereka Tuhan adalah visi misi daripada-Mu Tuhan Yesus. Kau berkati setiap pelayanannya, Kau berkati setiap apapun aspek kehidupan mereka Tuhan. Keluar masuk dari pintu gerbang mereka Kau berkati, Kau urapi dengan perlindungan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang ajaib Tuhan. Kami menopang doa dengan kami Tuhan, dengan tangan kami topang doa Tuhan buat Bapak Gembala kami di tempat ini Tuhan, Bapak Tohab Simamora Tuhan. Tuhan, Kau terus turun lawatan-Mu buat dia Tuhan. Beliau mengembalakan di tempat ini bukan secara kebetulan Tuhan. Kau berkati setiap apapun yang menjadi curahan hatinya Tuhan. Kami percaya Kau sendirikan telinga-Mu atas permintaan-permintaannya Tuhan. Kami percaya Kau urapi dia terus Tuhan sebagai Bapak Gembala kami Tuhan. Tuhan, Kau urapi dia, apapun yang menjadi visi misinya Kau berkati Tuhan. Kau juga berkati Tuhan Yesus kerinduan hati kami Tuhan bersama Bapak Gembala untuk bisa mempunyai gereja Tuhan, untuk bisa mempunyai gereja yang tidak menyewa lagi Tuhan. Kami percaya itu tidak suatu mustahil Tuhan ketika kami meminta Tuhan. Kami percaya Kau genapi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Kau berkati Ibu Gembala kami sebagai istri tiang pendoa Tuhan. Kau terus berkati dia Tuhan Yesus. Kau berkati keempat anaknya agar keluarga ini Tuhan Yesus terus menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Tuhan, kami juga berdoa buat di tempat ini kami beribadah Tuhan, buat GBI Blue Plaza Tuhan. Kami terus berdoa untuk lawatan untuk tempat ini Tuhan Yesus. Kau berkati Tuhan agar menjadi tempat yang terus Kau urapi, Kau berkati Tuhan. Berkati seluruh tenan-tenan yang ada di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa pada siang hari ini untuk Tuhan, kami meminta jiwa baru di tempat ini Tuhan Yesus. Kami meminta Tuhan dari timur, utara, selatan, barat Tuhan, Kau kirimkan jiwa-jiwa yang baru untuk datang ke tempat ini Tuhan Yesus, untuk bisa beribadah bersama kami. Dan kami mau yakin dan percaya Tuhan, tempat ini akan penuh dengan jiwa-jiwa baru Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat siang hari ini Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk jemaat di tempat ini. Terus berkati kami pribadi lepas pribadi Tuhan di tempat ini. Ketika kami nanti pulang, kami percaya tidak sama seperti kami datang Tuhan, karena kami percaya kami sudah membawa berkas-berkas yang daripada-Mu yang luar biasa Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat Bekasi, kota yang kami cintai ini Tuhan. Terus turun lawatan-Mu untuk Bekasi Tuhan. Turun lawatan-Mu buat Bekasi, kota kami tercinta ini Tuhan. Tuhan, bebaskan virus corona dari kota Bekasi ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, sebentar lagi Natal Tuhan, kami akan memperingati hari kelahiran-Mu Yesus. Kami percaya Tuhan, tidak akan ada lagi virus corona di Bekasi Tuhan. Kami percaya lawatan-Mu ada dan nyata buat Bekasi Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat Indonesia Tuhan. Tuhan, kami percaya dengan topang tangan kami Tuhan, dengan kuasa darah-Mu Tuhan, Indonesia akan berada dalam lawatan-Mu Tuhan. Indonesia akan berada dalam negeri yang maju, negeri yang damai, negeri yang bersatu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Indonesia Tuhan Yesus, dari Sabang sampai Merauke, dari kota-kota terpencil, desa-desa Tuhan. Kau berkati, Kau urapi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu, kita mau siapkan hati kita mau mendengar firman Tuhan. Kita mau memperoleh berkat yang lebih lagi daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kuasa-Mu terlebih besar,
bersyukur Tuhan. Katakan hanya Kau. Hanya Kau Tuhan penolongku yang selalu setia, yang selalu setia bersamaku. Hanya Kau Tuhan, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku percaya, sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, sungguh ku percaya. Semua Bapak Ibu bangkit berdiri. Terlebih besar Tuhanku, terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Mari sama-sama kita katakan, ku percaya Kau bekerja, mendatangkan kebaikan di hidupku. Katakan ku percaya, ku percaya Kau bekerja. Sama-sama katakan, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, penolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Haleluya, haleluya, glory bagi-Mu Tuhan. Kami sangat percaya bahwa Tuhan akan memulihkan kami, memulihkan bangsa kami, negeri kami Indonesia, memulihkan gereja kami dan semua keluarga. Terima kasih Tuhan, dan itu menjadi janji Tuhan bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, di masa pandemi COVID-19 ini banyak orang cemas, takut dan khawatir. Tapi kami percaya setiap orang yang percaya kepada Kristus, Tuhan pasti menyertai dan pasti memberikan roh keberanian bagi kami untuk melewati semua penderitaan ini.
Terima kasih Yesus. Kami mau dengar firman-Mu berbicara bagi kami pada siang hari ini. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang hadir. Biarlah kami fokus kepada firman Allah yang hidup, yang membangkitkan semangat dan gairah kami untuk melayani Tuhan. Terpujilah Engkau, haleluya. Amin. Amin. Shalom. Ya, tetap semangat ya. Ya, walaupun sedikit. Saya juga di ruko, gereja kami itu di ruko nggak banyak, ya. Sekali ibadah paling 20 orang. Tapi kami bikin 3 kali. Jadi 3 kali itu kali 20 ya 60 orang. Karena yang tua-tua sudah umur 60 ke atas, kami persilakan di rumah ikut live streaming. Ya, jadi ibadah kita ada 2 model, satu onsite, satu online. Saya lihat ada juga online di sini. Ya, perkenalkan, nama saya Pendeta MS Tamba. Saya seorang gembala sidang. Saya melayani Tuhan belum lama, baru 45 tahun. Iya. Di GBI Bekasi ini saya dipercaya, dan Jawa Barat, dulu di Jawa Barat sebelum ada Bekasi BPD, saya dipercayakan oleh para pendeta menjadi anggota MPL, Majelis Pekerja Lengkap, ya. Dan saya sudah menjadi anggota MPL kurang lebih 15 tahun. Ini memasuki hampir mau 20. Ya. Memang papa saya, papa mertua semua gembala sidang. Pendiri GBI di Sumatera Utara itu papa mertua dan papa saya. Mereka lah pejuang-pejuang yang sudah gugur di medan juang, jadi pahlawan iman, dan mereka mewariskan kepada kami anak-anak bukan uang, bukan harta, tapi nilai-nilai rohani, nilai-nilai kekristenan. Jadi hamba Tuhan semua kami. Nah, saudara-saudara, gereja yang diwariskan papa saya itu ada 7, ya, di Sumatera Utara, dan semua punya gembala. Dan sampai saat ini mereka semua ada di GBI. Ya, puji Tuhan. Mertua saya di Sewampu, Medan, itulah ketua pertama BPD Sumatera Utara. Seumur hidupnya dia BPD, Badan Pekerja Daerah, sampai mati dia BPD, saudara-saudara. Tahun 93 Desember beliau pergi, bapak saya tahun 87. Nah, nama saya panggilannya Pak Tamba. Tadi ada ibu yang bisa panggil saya, masuk Pak Tamba. Kok terus tahu nama saya bilang. Oh ya, jadi nama pasaran, enggak terlalu istimewa. Siapapun selalu menyebut nama saya, Tamba dong kalau makan. Tambah lagi, ya. Ya, puji Tuhan, anak 4, istri hanya 1, nggak boleh lebih. Istri saya Borusi Maunsong, ya, Sona Malela, dan mayoritas jemaat saya orang Batak. Nggak tahu karena saya Batak kali ya. Ya, jadi di Bekasi ini saya sudah jadi gembala sidang 30 tahun. Ya, jadi saya dianggaplah sebagai sesepuh ya di GBI, makanya saya diangkat, ditunjuk dan dipilih para pendeta jadi MPL. MPL tugasnya menasehati, membina para pejabat. Ya, pendeta penuh, pendeta muda, pendeta pembantu. Kalau ada masalah pasti diserahkan ke saya. Itu makanya jangan bermasalah, supaya jangan ketemu Pak Tamba, ya. Nah, hari ini saya akan bawakan firman Tuhan dari Kolose pasal 3 ayat 1 sampai dengan 4. Kolose pasal 3, ya. Judul khotbah saya adalah Fokus Hidup yang Benar. Fokus hidup yang benar. Karena itu
kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Amin. Saudara-saudara, berbahagialah setiap orang yang mendengar firman dan melakukannya. Amin. Ya, jadi fokus hidup harus benar. Apa sih fokus? Fokus itu adalah sebuah titik sentral yang dicapai seseorang. Nah, di masa pandemi ini kelihatan siapa yang fokus kepada Tuhan. Kalau dia fokusnya harta, fokusnya pangkat dan jabatan, dia pasti gugur di tengah jalan. Tapi kalau fokusnya adalah Kristus Yesus dan kerajaannya, walaupun masa pandemi ini ada, dia pasti tetap setia mengiring Tuhan. Dia tetap apa? Setia. Sekalipun di tengah pandemi COVID-19, dia tidak undur dari Tuhan. Dia tidak patah semangat. Dia tidak patah atau kecewa. Dia tetap gairah terus melayani Tuhan. Kenapa? Karena fokus hidupnya adalah perkara di atas. Apa itu perkara di atas? Perkara di atas bicara tentang pribadi Kristus. Pribadi siapa? Kristus. Nah, karena itu saudara-saudara, jadikan fokus hidupmu adalah Yesus Kristus. Jangan uang, jangan harta, jangan jabatan. Nanti kalau kau nggak diangkat-angkat, jabatanmu nggak diangkat, kau akan kecewa. Tinggalkan pelayanan. Kalau fokusmu harta, kalau kau merugi, misalnya kau dagang, kau bisa kecewa dengan Tuhan. Kalau fokusmu pujian, sanjungan orang, kalau kau nggak disanjung, nggak dipuji, orang Medan bilang si penggaron, kau bisa kecewa mengiring Tuhan. Makanya saudara-saudara, orang Kristen yang mampu bertahan di tengah kesulitan ataupun di tengah pandemi COVID-19 ini hanyalah yang punya fokus yang benar. Amin. Kalau dia fokusnya enggak benar, dia tidak mampu bertahan. Sebab Alkitab berkata, hanya orang yang bertahan sampai di ujung, dia akan diberikan mahkota kehidupan. Karena itu saudara-saudara, jangan sampai salah fokus kita di akhir zaman ini. Saya gembala sidang, fokus saya bukan gereja ini. Fokus saya bukan jiwa-jiwa. Fokus saya Kristus. Kalau saya fokusnya Kristus, baru saya yakin pasti cinta jiwa-jiwa. Sebab apa? Yesus sangat mencintai jiwa-jiwa itu. Itu sebabnya fokus kita harus benar. Saya melihat banyak hamba Tuhan ataupun jemaat karena fokusnya uang, harta di masa pandemi ini. Ketika usahanya bangkrut, dia tidak setia lagi. Dia tinggalkan Tuhan. Dia murtad. Dia cari solusi di tempat yang lain. Saya mau katakan kepada saudara, kalau fokusmu harta, uang, kekayaan, jabatan, kau tidak bisa bertahan. Tapi kalau fokusmu Yesus Kristus, kau bisa kuat di tengah penderitaan. Karena fokus hidup. Ya, kalau fokus hidup kita yang di atas,
yaitu Yesus. Di atas itu dalam bahasa aslinya itu adalah Theos, artinya Tuhan. Jadi carilah perkara yang di atas, artinya fokus kita adalah Yesus Tuhan. Amin. Ini. Banyak gereja kolaps hari-hari ini. Apalagi sinode kecil, GBI sinode besar. Sinode kecil sudah banyak yang tutup. Kenapa? Saya yakin fokusnya bukan Yesus Kristus melayani Tuhan. Kalau Yesus Kristus menjadi fokusnya, saya yakin biarpun 5 jemaat tetap bertahan. Jangankan 5, sekeluarga seperti Joshua. Joshua mengatakan, sekalipun orang Israel pergi ke sana, ke seberang sana, saya dan seisi keluargaku tetap setia melayani Tuhan. Saya dulu melayani Tuhan hanya 7 orang. Di rumah saya buka, saudara. 7 orang ini pun janda semua. Apa yang diharapin? Kolekte, persembahan, perpuluhan. Makan aja mereka susah. Tapi saya tetap setia melayani Tuhan. Kenapa? Karena amanat agung Tuhan Yesus berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Bagi saya, karena fokus saya Kristus, jiwa itu mahal. Jiwa itu apa? Mahal, berharga, bernilai tinggi. Tapi kalau fokusnya uang, kekayaan, 7 janda bisa ditinggalin. Begininya jadi hamba Tuhan, masa cuma 7 orang jemaat. Tapi yang 7 orang ini saya suruh cari jiwa. Ayo, ibu-ibu cari jiwa. Ibu-ibu ini semua perengge-rengge. Tahu perengge-rengge? Kalau orang Medan bilang itu, apa ya? Dagang tomat, cabai, ikan asin. Itulah jemaat saya. Berapa sih penghasilannya itu satu hari? Paling banter itu 25.000. Untuk makan mereka aja udah sulit mereka. Boro-boro mau kasih pekerjaan Tuhan. Tapi saya nggak patah semangat. Karena fokus saya benar, yaitu Yesus. Makanya cari Yesus, ada amin? Bagaimana mencari Yesus? Serahkan hidupmu kepada Dia. Percayai Dia sepenuhnya. Bahwa Dia akan memelihara hidupmu. Saya tidak pernah ragu mempercayai Tuhan. Bahwa Dia pasti menolong saya di masa pandemi COVID-19 ini. Saya terlalu yakin bahwa Tuhan pasti pelihara. Burung di udara aja dipelihara. Bunga bakung di lembah Dia pelihara, apalagi kita bernilai tinggi di mata Tuhan, jiwa mahal. Makanya saudara-saudara, gereja sebenarnya adalah diri kita. Yesus Kristus bersama gerejanya, ada di tengah-tengah gerejanya. Karena itu saudara-saudara, jangan salah fokus. Amin. Jangan salah fokus. Bukan berarti kita nggak boleh cari duit, boleh. Bukan berarti kita nggak boleh cari uang, boleh. Bukan berarti kita nggak bisa cari rezeki, boleh. Abraham pada zamannya dia orang terkaya. Ayub orang kaya. Semua nabi-nabi zaman dulu kaya-kaya. Tapi fokus mereka bukan kekayaan. Karena carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka yang lain pasti ditambahkan. Kalau fokus kita Yesus Kristus dan kerajaannya, saya yakin itulah fokus yang benar. Pasti Dia tambahkan segala berkat bagi kita. Ada amin? Tapi jangan jadi orang malas juga. Harus jadi orang rajin. Harus melihat peluang-peluang yang ada yang bisa digunakan untuk mencari uang. Tapi itu semua untuk membantu kita, menolong kita untuk mencapai tujuan kita, yaitu hidup yang kekal abadi bersama Kristus. Carilah perkara yang di atas. Tapi banyak saya lihat anak Tuhan hari ini sudah malas mencari Tuhan. Dia cari uang terus panjang hari. Ya, semua kontribusinya hanya untuk cari kesenangan diri sendiri. Hanya untuk mencari
kepuasan diri sendiri. Saya mau katakan kepada saudara, kalau kita fokus kepada dunia dan kesenangan hidup duniawi, kita akan menjadi orang yang gagal di tengah jalan. Karena itu fokuslah kepada Tuhan. Ada amin? Yesus Kristuslah menjadi sasaran hidup kita. Ya. Dia menjadi tujuan hidup kita. Fokus hidupmu bukan pula jodoh. Udah lama ini enggak nikah-nikah, ini sudah kepala 3. Panguli enggak ada yang datang. Atau masih jomblo terus. Gimana ini? Ikut Tuhan kok makin sulit dapat jodoh katanya. Akhirnya yang tadinya si Petrus datang enggak jadi. Akhirnya yang datang siapa? Abdul Soleh. Dia datang. Sama Muhammad Rizik. Ya. Ingat, waktu Tuhan pasti indah. Indah pada waktunya, amin. Jangan sampai cari dengan cara sendiri. Berapa banyak anak muda Kristen menuju jalan kesesatan. Kenapa? Karena enggak kuat. Kenapa bisa tidak kuat? Karena fokusnya enggak benar. Kalau fokusnya adalah Tuhan Yesus Kristus dan kerajaannya, saya yakin pasti dia setia. Dia tidak mau menggadaikan Yesus. Dia tidak akan mau menggadaikan imannya hanya gara-gara jodoh, ya kan? Hanya gara-gara pasangan hidup. Dia pasti setia sampai akhir hidup. Ya. Banyak hal yang membuat anak Tuhan hari-hari ini tidak bergairah melayani Tuhan. Salah satunya adalah kondisi ekonomi sekarang. Siapa yang tidak terpapar hari-hari ini? Pengusaha pun, karyawan pun banyak dirumahkan, ya kan? Sudah dirumahkan, akhirnya yang suami istri bisa bentrok. Saya lihat di pengadilan Jawa Barat, 50% katanya perceraian akibat COVID-19 karena di PHK. Sangat mengerikan, saudara. Tapi saya mau katakan kepada saudara, anak Tuhan harus beda dengan bukan anak Tuhan. Amin. Ada perbedaan. Orang yang fokusnya benar, yaitu Yesus Kristus, pasti dia mampu bertahan, dia kuat, dia sanggup melewati penderitaan itu dengan sukses bersama dengan Tuhan Yesus. Karena itu jangan melenceng dari fokus. Kalau kita melenceng dari fokus kita, maka kita juga perjalanannya akan melenceng. Jalannya nanti akan masuk ke jurang, yaitu jurang dosa. Saya menghimbau kita semua, mari teguhkan hatimu di dalam Kristus. Kuat di dalam penderitaan. Saya bisa kuat, kenapa? Karena fokus saya adalah Yesus Kristus. Itulah tujuan hidup saya. Apalagi saya sudah mati dan bangkit bersama Kristus. Dan saya tersembunyi di dalam Dia. Maka dunia ini bukan lagi sesuatu yang menyenangkan bagi hidup saya. Yang menyenangkan bagi hidup saya adalah Kristus. Ada amin? Iya. Berapa banyak anak Tuhan gugur di tengah jalan karena salah fokus. Berapa banyak anak Tuhan kecewa. Bukan kecewa dengan manusia, kecewa dengan Tuhan. Karena dia tidak diberkati, karena dia tidak mungkin sukses dalam segala usahanya. Karena kegagalan demi kegagalan. Karena di dalam pergumulannya tidak keluar sebagai pemenang. Saya mau katakan seolah-olah Tuhan tidak hadir, ya kan? Tapi justru di balik penderitaan Tuhan sediakan berkat bagi kita. Ada amin? Di balik penderitaan. Saya yakin di balik COVID-19 ini Tuhan sudah sediakan yang terbaik. Saya yakin itu.
Karena itu jangan salah fokus, saudara. Ini yang menjadi sasaran hidup kita, yaitu Yesus Kristus. Banyak orang Kristen tidak fokus hari-hari ini. Banyak, tidak sedikit. Gereja yang besar-besar belum berani buka, saudara. Kenapa? Karena anggotanya berasal dari berbagai sudut. Ya, jadi mereka juga takut, jangan sampai ada yang terpapar. Gereja-gereja yang kecil, yang di bawah 100, seperti kita-kita ini, sebenarnya ada rasa takut juga. Tapi saya percaya Tuhan pasti tolong, amin. Tuhan pasti peduli, Tuhan pasti mengerti keadaan kita. Bahwa kita sangat membutuhkan Dia. Nah, karena itu saudara-saudara, kembali kepada Kolose pasal 3 tadi. Kita perhatikan di situ dalam pembacaan ini, ya, dikatakan di sana, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Nah, saudara-saudara, dibangkitkan bersama dengan Kristus. Ya. Seseorang tidak bisa fokus dengan Tuhan kalau dia belum bangkit bersama dengan Kristus. Artinya menjadi manusia baru. Seseorang yang sudah manusia baru, pasti dia bisa fokus kepada Tuhan. Kenapa banyak orang murtad belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Dia belum mengalami. Dia belum dibangkitkan bersama dengan Kristus dari kematian. Ya, kita dulu orang semua adalah orang yang berdosa. Seharusnya kita binasa, tapi karena kasih Kristus, kita ditebus. Dan ketika kita percaya, kita dibaptis, muncul manusia baru. Ada amin? Ini. Kalau masih melekat manusia lama kita, hawa nafsu kita menguasai kita, gak bisa fokus. Kalau masih kuat keinginan daging, ya kan? Keinginan-keinginan daging, hawa nafsu daging, terlalu besar pengaruhnya dalam hidup kita. Saya yakin sulit bagi kita untuk fokus bagi Tuhan. Makanya dibangkitkan bersama Kristus. Artinya menjadi manusia baru. Saya yakin dia bisa fokus kepada Tuhan. Jadi keinginan daging itu harus ditanggalkan. Harus dimatikan. Kalau saudara masih dikuasai oleh keinginan daging, hawa nafsu daging, ya, keinginan-keinginan daging menyenangkan daging. Kalau jam begini menyenangkan daging, tidur lebih enak di rumah, ya kan? Nonton TV. Tapi supaya kita dibangkitkan bersama Kristus, ya kita tanggalkan semua keinginan daging. Kita datang di altarnya Tuhan, amin. Kita datang sujud menyembah Dia. Itulah salah satu syarat untuk bisa fokus kepada Tuhan. Pertama, dia harus menjadi manusia baru. Manusia apa? Manusia baru. Manusia baru artinya gaya hidupnya beda. Gaya hidupnya sudah gaya hidup Kristus. Jadi kalau kita dibangkitkan bersama dengan Kristus, pasti fokusnya carilah perkara yang di atas. Yang menjadi masalah adalah banyak orang Kristen mengaku dirinya Kristen, tapi sifat-sifatnya enggak kelihatan pengikut Kristus sejati. Masih gampang marah, dendam, masih membenci yang lain. Ya, mengumpulkan harta, pelitnya bukan main untuk pekerjaan Tuhan. Wah, apalagi sekarang sudah mau Natal ini ya. Sudah mau apa? Natal. Bikin Natal ya Pak Tohab. Bikin Natal aja, nggak apa-apa. Ya, yang penting jaga jarak. Ya, dua kursi, ya. Jadi seperti ini bisa 1, 2, 3, 4 orang di depan bisa. Ya. Tapi orang sekarang jarang ke gereja, takut.
pada takut semua. Kenapa? Masih corona. Kalau si Karina sih nggak apa-apa. Apalagi si Korina. Tahu Korina? Paduan suara ibu-ibu. Kalau di Medan ada itu istilah begini. Tabegema Korina. Artinya kita dengarkan Korina akan menyanyikan sebuah lagu. Kalau itu yang ada di gereja rame orang. Tapi karena si corona semua pada takut. Itulah orang yang belum bangkit bersama Kristus. Kalau sudah bangkit bersama dengan Kristus, tidak takut dengan si corona, apalagi si Korina. Ya kan? Makanya saudara-saudara, ini lumayan loh banyak ini. Padahal Alkitab berkata 2-3 orang berkumpul. Udah gereja kan 2-3 orang. GBI hanya mengakui 12 orang seperti murid Kristus. Nah, saudara, mari tetap setia. Amin. Miliki gaya hidup Kristus. Salah satu gaya hidup Kristus adalah fokusnya Tuhan Yesus. Jadi orang yang fokusnya dunia saja dan segala keinginannya karena mereka belum bangkit bersama Kristus. Artinya belum mati. Kalau dia sudah matikan segala keinginan daging, pasti dia bangkit bersama dengan Tuhan. Di dalam Roma pasal 6 dikatakan itu, siapa yang mati bersama Kristus dan bangkit bersama Kristus, maka dia memiliki manusia baru. Ya. Nah, saudara-saudara, yang kedua, hal yang kedua adalah kita baca ayat berikutnya, dikatakan di sana, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu, perhatikan, sebab kamu telah mati, ya, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Artinya apa ini? Hidupmu telah mati dan tersembunyi di dalam Allah. Artinya berarti kita ini bukan lagi, Paulus berkata, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam hidupku. Artinya manusia lama sudah tanggalkan tadi, nah yang muncul manusia baru. Nah, manusia baru itu gaya hidup Kristus. Dan tidak cukup hanya sampai di situ, tetapi juga memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Amin. Ini. Nah, hal yang kedua, miliki pikiran dan perasaan Kristus. Nah, orang yang sudah tersembunyi hidupnya di dalam Tuhan, yang muncul bukan lagi kedagingan, tetapi yang muncul adalah manusia rohani. Ada amin? Ini. Jadi bukan lagi orang Medan bilang tidak pajago-jagohon lagi. Dia menjadi orang yang lembut, orang yang sabar, ya. Karena hidupnya udah tersembunyi di dalam Tuhan. Nah, yang muncul itu bukan dirinya lagi, yang muncul itu adalah Kristus yang ada di dalam dirinya. Coba, orang lain melihat kita seperti melihat Kristus, amin? Senyumnya lain, wajahnya tidak sangar. Nggak tahu ya, kalau saya ketemu seseorang, saya nggak tahu kok dia tahu saya pendeta gitu loh. Berarti mukanya bersinar ya. Iya kan? Seperti si Esther begitu dia menghadap Raja Ahasuerus, beda kan? Cantik kali kau katanya, kata orang Medan. Kenapa? Bisa. Yang muncul adalah wajah Tuhan. Ada amin? Orang yang seperti ini yang bisa fokus. Sebentar-sebentar marah. Apalagi orang Medan. Sirabut Tano, katanya gitu. Tahu artinya sirabut Tano? Maaf ya, orang Medan itu, karena saya orang Medan, gampang emosi loh. Waduh, perasaan dan pikirannya udah lain. Gak bisa tersinggung. Kalau kita disinggung orang, jangan marah lah. Misalnya mobil kita disenggol orang lain, jangan terus keluar kebun binatang. Harus yang muncul, haleluya. Bisa gak? Mobilmu disenggol,
Haleluya, puji Tuhan, diberkati ya. Gitu. Saya pernah naik mobil seseorang, naik Alphard lagi, Alphard. Dia punya Alphard, saya duduk di depan. Tukang becak senggol mobilnya. Yang keluar kebun binatang, Pak Pendeta. Dalam hati saya, kawan ini hidupnya belum tersembunyi di dalam Tuhan. Yang ada apa yang muncul? Setan. Ya kan? Masa kebetulan orang Batak, dia bilang sirautanon, bodaton, katanya gitu kan. Coba, itu orang di mimbar loh. Jadi tidak jaminan rupanya kalau sudah jadi pendeta juga, udah tersembunyi hidupnya di dalam Tuhan. Iya, masih muncul dagingnya itu. Masih muncul apanya itu, Bataknya itu. Kalau dalam Tuhan Bataknya sudah tertanam itu, sudah dikubur. Yang muncul adalah manusia baru, ada men? Ini. Harus kelihatan. Makanya ada lagu, hidupku bukannya aku lagi. Iya, bukannya aku lagi. Tetapi Yesus yang ada di dalamku, itulah yang muncul. Ada men? Makanya aku bilang kalau orang lihat kita harus seperti melihat sorga, melihat Yesus Kristus, melihat malaikat. Jangan sampai ada orang bilang, ngaroi mana? Lapeta. Udah datang dia, pergi kita. Kenapa? Suka marah-marah. Enggak jadi berkat. Ya, enggak jadi berkat. Hidupmu harus jadi berkat, ada men. Orang lain tersenyum melihat kita. Jangan sampai orang lain berkerit, garis tolu bohinai gitu. Garis 3. Wah, kalau udah begitu berarti hidupmu belum tersembunyi. Hidupnya yang tersembunyi di dalam Allah berarti bukan manusia dia lagi yang muncul, tapi manusia Kristus, manusia yang diperbaharui. Ada amin? Ini. Makanya saudara-saudara, dari mimbar ini saya sampaikan kepada saudara, kau harus jadi saksi, jadi garam dan terang. Ada amin? Itulah yang bisa fokus kepada Tuhan. Orang yang masih, isi orang mangalau, siapa lawanku? Isi nasongonau, anak raja setoba. Orang Batak semua anak raja kok. Iya kan? Anak orang Batak itu semua orang raja. Kebetulan istri saya peranakan Tionghoa. Ya, tapi bapaknya Mangunsong. Ya, jadi tidak begitu ini dengan karakter Batak lagi kan. Tapi ketika dia kawin sama saya kan ketemulah sama orang Batak aslinya kan begitu. Ai songonondo katanya gitu. Sebentar-sebentar marah-marah. Ya, itulah kita harus hadapi, saya bilang. Makanya saudara-saudara jangan gampang terpancing emosi. Tunjukkan kau sudah mati bersama Kristus dan bangkit bersama Kristus. Amin. Dan hidupmu sudah tersembunyi di dalam Tuhan. Berarti kalau sudah tersembunyi seperti ini, kita nggak nampak lagi. Yang nampak siapa? Yesus. Artinya gaya hidup Kristuslah yang nampak. Karakter Kristus, sifat-sifat Kristus. Salah satu pikiran dan perasaan sama seperti Kristus. Ada amin? Jadi kalau kita seperti ini, jemaat pasti banyak. Dan saya sudah alami. Dulu jemaat saya itu udah ada 500. 5 kali ibadah satu ruko. 500. Tahun-tahun 93 sampai 98. Masuk tahun 2000 mulai banyak GBI masuk. Di daerah saya tuh masuk lagi GBI. Wah, yang 500 inilah dibagi-bagi. Ada juga anak buah saya buka kan di perumahan yang lain, itu juga ke situ. Ada anak buah saya di Titian Kencana, bukalah di situ, datang lagi ke situ. Jadi dari 500 ini dibagi 5 gereja. Tinggallah saya 100. Apa saya bilang? Gak apa-apa. Karena fokus saya Kristus. Amin.
bukan jabatan, bukan gereja besar. Gereja besar tidak ada bedanya dengan gereja kecil. Sama-sama berharga di mata Tuhan. Ada amin? Sama-sama bernilai tinggi di mata Tuhan. Hei kumpulan yang kecil, kan begitu firman Tuhan. Jadi, hai kota Bethlehem yang kecil, dari engkau muncul seorang pemimpin namanya Yesus, ya kan? Jadi, kecil-kecil begini nanti muncul dari sini orang-orang hebat. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Iya. Makanya saya bisa jadi anggota MPL karena saya memotivasi semua jemaat. Dan saya tidak sombong. Kok ada yang memuji diri? Apa yang mau kusombongkan? Hah? Apa yang mau kusombongkan? Makan 3 kali seharinya. Kok boleh lebih? Lebih jadi kolesterol. Sekaya apapun manusia, makan tetap 3 kali. Bahkan banyak orang kaya nggak bisa tidur. Mendingan kayak saya, tidur nyenyak. Iya kan? Makan 3 kali cukup. Sebab 1 Timotius 6 ayat 8 berkata, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Amin. Ya kalau ada mobil 1 udah cukup. Ada rumah udah. Jangan tambah-tambah lagi. Tambahkan tuh pekerjaan Tuhan lebih bagus. Ya, saya dulu punya rumah banyak. Saya juali satu-satu untuk pelayanan. Iya Pak Tohab. Satu-satu saya jual Pak. Kata orang begini, Pak Tambah itu bukan makin kaya jadi pendeta, makin miskin. Enak aja loh, hartaku di sorga saya investasikan. Amin. Investasikan harta di sorga, bukan di bumi. Itulah orang yang hidupnya sudah tersembunyi di dalam Tuhan. Kalau belum tersembunyi, wah, gak bisa itu. Pelitnya setengah modar. Coba lihat, yang pelit-pelit itu, gak bakalan bisa tidur itu. Tapi yang berkemurahan, orang yang suka memberi, pasti enak hidupnya. Ada amin? Jadi semangat terus. Dan yang terakhir, saudara-saudara, kita lihat lagi pasal berikutnya tadi, ayat berikutnya, ya. Dikatakan di sana begini, ayat yang ketiga, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaannya. Perhatikan, apabila Kristus yang adalah hidup kita, perhatikan, berarti Kristus adalah hidup kita. Artinya apa? Hidup kita harus berpadanan dengan Allah. Berpadanan dengan siapa? Allah. Orang yang hidupnya berpadanan dengan Tuhan pasti bisa fokus dengan Tuhan. Jadi jangan berpadanan dengan dunia. Ya. Jangan. Saudara-saudara, berpadanan itu artinya melekat. Tahu melekat? Seperti pohon, cabang-cabangnya itu melekat dengan pohonnya. Makanya Yesus berkata, akulah pokok anggur dan kamulah carangnya. Nah, saudara, kita harus selalu menempel dengan Tuhan. Selalu apa? Menempel. Melekat dengan Tuhan. Hatimu melekat dengan Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan. Coba kita lihat Yohanes 15 ayat 7. Yohanes 15 ayat 7. Perhatikan di situ Yohanes 15 ayat yang ke-7. Ya, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan, ini namanya melekat dengan Tuhan. Ada di dalam Tuhan. Kan itu kan. Jadi siapa di dalam Tuhan pasti dia kuat. Coba kita lihat Efesus 6. Efesus 6 ayat 10. Melekat dengan Tuhan itu artinya dia di dalam Tuhan.
Dia bersekutu dengan Tuhan, Immanuel. Artinya selalu bersama dengan, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Iya kan? Jadi kalau kita ada di dalam Tuhan, pasti hidup kita enak gitu. Kenapa? Karena keinginan-keinginan daging bukan lagi menguasai kita. Kehendak Allah yang menjadi kerinduan hati kita. Efesus 6 ayat 10, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan. Kuat di dalam Tuhan. Jadi orang yang hidupnya fokus kepada Tuhan, pasti dia kuat. Amin. Pasti dia kuat. Pak Toha pasti kuat. Gak usah takut Pak. Saya tahu Bapak seorang pengusaha. Usahanya mungkin hari-hari ini mungkin mengalami degradasi. Tapi percaya di balik degradasi itu Tuhan sudah siapkan berkat yang besar. Saya tidak asal ngomong. Ada amin? Itu firman Tuhan. Semua jemaat pasti diberkati Tuhan. Yang penting hidupmu ada di dalam Tuhan. Ada di dalam Tuhan. Jadi orang yang ada di dalam Tuhan pasti berakar. Berakar, bertumbuh. Kenapa? Karena fokusnya Tuhan Yesus Kristus. Jadi orang yang fokusnya adalah Kristus, dia pasti selalu melekat dengan Tuhan. Dia ada di dalam Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Mari musik. Ya. Saya khotbah enggak lama, 40 menit cukup. Bersamamu Bapa, haleluya. Engkau ada, ya, mari singer. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Engkau ada. Mari singer angkat. Siapa puji Tuhan lebih dahsyat? Tepuk tangan bagi Tuhan yang luar biasa. Kita memuji Tuhan bersama pada hari ini. Yang setuju tepuk tangan dong.